teman-teman, welcome to YouTube channel. Bertemu lagi dengan Celia Maharani. Jadi di sini kita sudah sampai pada bab 12 sih teman-teman, tentang VPN tunneling. Nah, pada bab 12 kali ini kita akan membahas beberapa materi. Di antaranya ada konsep VPN tunneling, ada setup topologi, ada EOIP, konfigurasi, menghubungkan antar klien connect to internet dan lain sebagainya. Ada PPP, ada PPTP, ada PPTP konfigurasi dan lain sebagainya di sini teman-teman. Kita akan membahas yang konsep VPN tunneling dulu teman-teman. Jadi di sini pada konsepnya Virtual Private Network atau VPN ini secara umum dapat digunakan ketika menginginkan. Mulai kita masuk pada materi konsepnya. Di sini kepanjangan dari VPN itu Virtual Private Network teman-teman. Penggambaran dari VPN ini cukup luas dan sangat beragam ya teman-teman. Jadi secara umumnya dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel teman-teman. Contohnya di sini seperti di kantor pusat Jakarta ini yang dia memiliki jaringan lokalnya, dan kantor cabangnya sekarang pun memiliki jaringan lokal ya teman-teman. Karena kantor pusat dan cabang satu perusahaan, jadi otomatis karena kantor pusat dengan perusahaan otomatis Jadi di sini kita masuk pada konsep. Jadi VPN itu kepanjangan dari Virtual Private Network teman-teman. Penggambaran dari VPN ini cukup luas dan sangat beragam ya teman-teman. VPN dapat digunakan ketika kita memiliki, contohnya di sini ketika terdapat satu perusahaan Jakarta yang ingin mengakses jaringan lain yang dimilikinya secara aman teman-teman, contohnya. Nah, VPN dapat digunakan pada sebuah kantor pusat yang ada di Jakarta dan ada kantor cabang yang berada di Semarang teman-teman. Nah, di kantor pusat Jakarta ini dia memiliki jaringan lokalnya, dan kantor cabang Semarang pun memiliki jaringan lokalnya teman-teman. Karena kantor pusat dan cabang satu perusahaan, jadi otomatis file-filenya sama. Biasanya kalau kita menghubungkan router satu dengan router lainnya itu kan menggunakan interface ya teman-teman, baik menggunakan fiber optik maupun wireless teman-teman. Kalau misalkan kita menggunakan infrastruktur penyewaan layanan kabel fiber optik atau wireless, kita harus terhubung terlebih dahulu, kemudian pembiayaan atau mengalami kesulitan dan menguras biaya teman-teman, dan cukup mahal juga. Oleh karena itu kita bisa menggunakan yang namanya VPN tunneling ini. Syaratnya antar kantor ini harus terkoneksi dengan internet terlebih dahulu teman-teman. Dengan terkoneksi internet maka kita bisa membuat tunnel teman-teman. Dan cara kerjanya ini memanfaatkan terowongan atau interface virtual yang dapat bekerja pada internet. Nah, tunnel itu artinya terowongan kalau dalam bahasa Inggris teman-teman. Jadi pada kantor Jakarta dan Semarang kita buat satu interface virtual yang kita sebut dengan interface tunnel teman-teman. Jadi dia bisa terkoneksikan secara langsung, dapat diakses di internet, tapi dia di cover yang namanya VPN. Jadi paketnya tetap berjalan di internet, tetapi secara tidak langsung paketnya dibungkus paket lagi teman-teman. Jadi paket dalam paket, jadi minimum sekali adanya serangan teman-teman. Nah, goalsnya kantor pusat yang di Jakarta bisa mengakses jaringan lokal yang ada di pusat, yang ada di Semarang teman-teman, dia itu bisa saling sharing file teman-teman dengan menggunakan fitur VPN tunneling, metode tunneling teman-teman. Nah, di sini untuk jenis-jenis tunneling itu ada EOIP, ada PPTP dan STP, ada L2TP dan ada Open. Dan selanjutnya kita akan setup topologi.
Dan di antara contoh kasus implementasi yang bisa kita gunakan pada VPN tunneling ini adalah menghubungkan antar site, teman-teman. Misal terdapat dari satu perusahaan yang cukup cakupannya itu sudah besar, perusahaan tersebut memiliki kantor pusat dan juga kantor cabang nih, teman-teman. Masalahnya antara kantor pusat dan cabang itu letak geografisnya lumayan, teman-teman, sangat jauh. Misal pusatnya itu Jakarta dan cabangnya itu di Semarang, teman-teman. Maka antara lokal yang ada di kantor pusat dan kantor cabang itu ingin saling berkomunikasi nih. Nah, kalau misalkan menggunakan layanan infrastruktur seperti fiber optik atau kabel itu pasti biayanya cukup mahal ya, teman-teman. Nah, pada perusahaan tersebut bisa yang menggunakan fitur VPN tunneling. Jadi antara kantor pusat dan kantor cabang terkoneksikan dengan interface virtual yaitu tunnel, yaitu yang bisa menghubungkan virtual antara kantor pusat dan juga cabang. Syaratnya antara kedua kantor tersebut menggunakan mikrotik yang sama dan terkoneksi internet. Jadi di sini saya sudah buat topologi, ada router pusat juga router cabang. Di sini terdapat ISP yang menggunakan kuota ya, teman-teman. Oke, nantinya dia akan menambahkan IP kelas A yaitu 10.0.sekian. Nah, kabelnya itu agar di sini melihat itu kalian bisa klik kanan saja, kemudian kalian edit. Nah, pada tipenya itu kalian ganti dengan Bezier, teman-teman. Kemudian kalian bisa apply saja. Di sini udah terkoneksi dengan internet semua ya, berupa cloudnet. Di sini antara lokal dan cabang itu memiliki yang namanya jaringan lokal sendiri ya, teman-teman. Hubungan antara VPC 2 kabel itu cabang, teman-teman. VPC 1 dengan mikrotik itu pusatnya. Goalsnya antara pusat dengan cabang itu bisa sharing data. Router pusat dan cabang tidak langsung terkoneksi dengan kabel, jadi dia terkoneksi ke interface virtual tunnel, teman-teman. Nah, saya akan coba setting hostname-nya yang di mikrotik pertama. Di sini kita sudah melakukan IP address print. Kita mendapatkan IP 10.0.137.162. Kita akan melakukan setting hostname terlebih dahulu. Kita bisa masuk pada sistem identity-nya. Kemudian di sini kita bisa set name. Kita ganti dengan router pusatnya terlebih dahulu. Kemudian kita bisa lihat dengan perintah print, sini sudah terganti ya, teman-teman. Nah, buat cabang juga kita lakukan hostname-nya. Kemudian di sini kita bisa set name-nya menjadi router cabang, teman-teman. Lalu kita lihat dengan perintah print. Nah, kemudian kita akan konfigurasi melalui Winbox. Kita perlu lakukan routing dengan Pinet agar keduanya itu bisa saling terkoneksi, teman-teman. Nah, pertama-tama kalian bisa masuk pada command prompt-nya. Nah, pada command prompt-nya di sini kalian tulis saja command prompt. Kemudian kalian bisa run as administrator. Sampai dia ketemu. Nah, itu ini dua, kita bisa close yang satunya saja. Wow, double, teman-teman. Close saja. Ini sudah. Kemudian di sini kita masukkan perintah root add. Kita akan melakukan routing dengan pinetnya. Kemudian kita akan masukkan range IP-nya. Kemudian masknya kita menggunakan slice 24, teman-teman. Maka di 255.255.255.0. Kemudian kita masukkan IP yang untuk terkoneksi ke networknya, teman-teman. Nah, di sini saya sudah melakukan sebelumnya. Kemudian kita bisa ping IP-nya. Di sini bisa ya, teman-teman. Ini untuk router cabangnya. Dan kita bisa ping yang router itunya, router pusatnya, teman-teman. Di sini juga dia bisa ya, teman, dia TTL. Nah, kemudian kita bisa masuk pada Winbox-nya. Nah, sebelumnya di sini kita akan melihat IP-nya terlebih dahulu untuk kita kasih note pada masing-masing IP-nya. Di sini pada router pusat itu kita menambahkan IP 10.0.137.192. Nah, ini tuh dia IP-nya tidak berubah, teman-teman. Mungkin kita juga sudah meletakkan note-nya. Nah, pada router cabang juga kita sudah melakukan IP sebelumnya. Di sini dia tidak berubah, teman-teman. Kita juga sudah melakukan note pada router cabangnya, teman-teman. Kita bisa masuk Winbox. Lalu kita bisa new Winbox, teman-teman. Nah,
Untuk IP-nya kita bisa ganti saja melalui IP yang kita dapatkan, lalu kita bisa konekkan. So ya teman-teman, kemudian kita bisa buka MikroTik 2 pakai Winbox-nya. Di sini kita bisa new Winbox lagi. Kalian web itu langsung terhubung ke internet, dia nggak usah pakai Omon ya teman-teman. Kita ganti dengan ini, konekkan saja. Nah, kemudian kita bisa masuk router cabang terlebih dahulu. Nah, kita akan masuk pada sistem identity-nya. Sistem, kalian masuk pada identity. Lalu di sini saya sudah mengganti teman-teman jadi router pusat. Nah, kita bisa apply, kemudian kita oke. Nah, kita bisa masuk router 2 juga. Kita ganti name-nya. Kalau kalian sudah ganti, ya nggak usah, juga tidak apa-apa teman-teman. Optional ya teman-teman. Yang penting di pinetnya itu kalian sudah ganti. Kemudian kita bisa masuk IP. Nah, itu terdapat Ether 1, kita bisa disable saja. Masuk terminal MikroTik. Kita akan konfigurasi manual antara MikroTik router pusat dengan ISP-nya dengan terminal CLI. Di sini kita tunggu sampai keluar. Di sini tidak bisa teman-teman, karena kita sudah mendisable IP-nya teman, maaf ya teman-teman. Nah, kita bisa masuk pada MPNet-nya saja. Nah, di sini kita bisa masukkan perintah IP root. Kita akan melakukannya menggunakan CLI yang di MikroTik saja. Ketika IP root ini kosong ya teman-teman. Kita bisa IP address juga. Di sini untuk IP address juga ini masih kosong teman-teman. Kalau kita IP address print, sini juga kosong teman-teman. Nah, kita akan menambahkan parameter IP yang mengarah ke internet di Ether 1 teman. Kita bisa masukkan perintah IP address. Dan ini kebanyakan D-nya. Kemudian kita masuk pada add, kita akan menambahkan IP-nya. Add address sama dengan kita akan menambahkan 10.0.137.146. Jangan lupa /24, kemudian interface-nya kita taruh pada Ether 1 teman-teman. Nah, lalu kita bisa print. Ini sudah ada ya teman-teman. Kemudian kita bisa keluar terlebih dahulu. Untuk IP root-nya kita bisa ketikkan IP root, lalu print. Nah, ini untuk yang nomor 0 itu bukan mengarah ke internet ya, kita tambahkan gateway-nya yang mengarah ke internet. Kita bisa add gateway. B sama dengan 10.0.137.1 teman-teman. Lalu kita bisa print untuk melihatnya. Oke, di sini sudah ada gateway teman-teman. Lalu kita bisa keluar dengan slice. Kita bisa masuk pada IP DNS agar MikroTik yang bisa ethernetan baik pada IP atau domain. Kita bisa masukkan servers 88. Nantinya dia akan bisa ping Google teman-teman. Nah, kemudian kita bisa enter. Kalau kita lihat dengan perintah pin, di sini sudah ada nama serversnya. Lalu kita bisa coba ping Google ping 88 terlebih dahulu. Ini bisa ya teman-teman. Kemudian kita bisa ping google.com. Sini dia juga bisa teman-teman, bisa terhubung. Lalu kita bisa masuk pada router cabangnya. Kita bisa melakukan IP DHCP client dan print. Nah, kita akan disable yang number kosong teman-teman. Sini kalian bisa masukkan disable number 0. Ini pada 0 kita bisa lakukan print untuk melihatnya. Nah, ini sudah tidak ada teman-teman. Kemudian kita bisa slice atau kita keluar terlebih dahulu. Maaf, kita bisa keluar. Kemudian kita masukkan IP address. Lalu kita bisa print. Di sini juga kosong ya teman-teman IP addressnya. Kita bisa add address. Kita tambahkan 10.0.137.147/24. Setelah 24 kita taruh pada interface Ether 1 teman-teman.
kita bisa enter, kemudian kita coba print. Sudah ada teman-teman ya. Kemudian kita bisa keluar terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan IP root untuk mengarah yang ke default internet belum ada teman-teman. Di sini kalian bisa print terlebih dahulu untuk melihatnya. Oke, di sini belum ada ya teman-teman. Yang gateway-nya. Kemudian kita bisa add gateway-nya. 0.1.137.1. Nah, kemudian kita bisa print kembali. Di sini sudah ada teman-teman gateway-nya. Kemudian kita keluar terlebih dahulu. Kemudian kita bisa IP DNS. Kita masukkan set servers-nya 8.8.8. Nah, kemudian kita bisa print. Kita bisa keluar terlebih dahulu. Ini salah. Di sini sudah ada teman-teman. Kita keluar terlebih dahulu. Kita coba ping Google dan juga ping 88 teman-teman. Dan di sini dia sudah bisa ya teman-teman, ada cabangnya. Dan kita bisa ping google.com. Nah, dia juga bisa teman-teman. Nah, kemudian kita koneksikan dengan Winbox, apakah sudah bisa atau belum. Ini kita coba itu, kita cancel terlebih dahulu, kita konekkan kembali. Sini kita ganti IP-nya 46. Nah, di sini dia bisa teman-teman. Bisa ya teman-teman. Kita bisa nyari Winbox. Kemudian kita ganti yang 147. Kita bisa connect. Dan juga dia bisa teman-teman. Bentar, nggak keluar. Oh, ini sudah bisa teman-teman. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu EOIP konfigurasi teman-teman. Nah, di sini sebelumnya kita sudah memiliki jenis VPN tunneling, kita sudah menjelaskan atau kita akan melakukan setup topologinya. Di sini tetap beragam ya teman-teman, ada EOIP, ada PPTP dan SSTP, ada L2TP dan OpenVPN teman-teman. Dan misalnya di sini perubahan besar itu pastinya banyak sekali memiliki cabang teman-teman. Maka di situ kita akan membahas terlebih dahulu yang EOIP teman-teman. Nah, karena perusahaan itu pasti memiliki cabang yang banyak atau cabang yang besar, maka contohnya saja di sini terdapat dua kantor yang berbeda daerah membutuhkan tunnel antara pusat dan juga dengan cabang teman-teman. Biasanya jika terdapat perusahaan menginginkan kantor pusat dengan cabang terkoneksi untuk bisa melakukan file sharing tersebut teman-teman. Kalau pakai kabel atau wireless itu pastinya mahal teman-teman, juga perlu biaya dan juga waktunya itu sangat lama teman. Jadi perlu menggunakan interface virtual tunnel. Jenisnya banyak ya, salah satunya yaitu EOIP ini. Ketika perusahaan menggunakan EOIP ini, antara lokal yang ada di pusat dan cabang itu harus satu network ya teman-teman. Nah, misalkan di sini saya akan tuliskan network pada sebelah VPC-nya ini. Ini kita tuliskan di sini 192.168.1.0/nya 24. Nah, kita perkecil. Lalu kita letakkan di tengah-tengah antara VPC 1 dan juga VPC 2. Ini adalah network dari VPC 1 dan VPC 2 teman-teman. Nah, kita bisa masuk pada router pusat Winbox-nya. Ini kita bisa masuk pada interface-nya. Lalu kita bisa klik add. Dan kita bisa pilih yang EOIP tunnel. Nah, untuk name-nya kita menggunakan EOIP tunnel. Kita ganti saja di sini. Kita menggunakan EOIP tunnel to cabang teman-teman. Nah, untuk remote aksesnya ini mana ya? Kita tambahkan IP statik dari si cabangnya, harusnya IP public ya, karena kita pakai peerless, jadi pakai IP privat teman-teman. 10.0.37.147. Lalu untuk tunnel ID-nya bebas ya, antara pusat dan cabang harus sama. Misal di sini saya 100 teman-teman untuk tunnel ID-nya. Lalu kita bisa save saja, apply, kemudian kita oke. Di sini belum ada informasi tanda R-nya ya teman-teman, karena kita belum konfigurasi EOIP tunnel pada cabangnya. Di sini kita bisa masuk pada Winbox cabangnya. Nah, kita bisa klik yang interface lagi. Lalu kita bisa add kan.
kita pilih yang OEIP tunnel, kemudian pada name-nya kita ubah IP tunnel untuk pusat, artinya dia akan mengarah ke pusat teman-teman. Kemudian untuk remote address-nya kita isi IP statik dari si pusatnya. Nah, untuk tunnel ID-nya kita samakan jadi 100, lalu kita bisa apply, kemudian oke teman-teman. Oke, di sini udah ada informasi R-nya yang baik di cabang ataupun untuk pusat. Di sini kita sudah selesai untuk konfigurasinya teman-teman. Di sini juga sudah ada teman-teman. Kita bisa buka new window router pusatnya. Maaf, new terminal maksudnya. Nah, kemudian kita bisa coba ping 8.1.10.147.147. Nah, dari sini bisa teman-teman. Nah, goalsnya di sini antara untuk pusat dan cabang itu sudah bisa. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, kita menghubungkan antar klien pada EOIP teman-teman. Nah, kita sudah berhasil melakukan konfigurasi EOIP ini dari tunnel ini dari pusat ke cabang teman-teman. Nah, EOIP tunnel ini itu digunakan apabila lokal pada pusat dan lokal pada cabang menggunakan network yang sama teman-teman. Dan dilihat pada sisi kliennya teman-teman, di sini saya definisikan teman-teman 1.0 ya teman-teman, agar networknya itu sama teman-teman. Nah, untuk VPC 1 dan VPC 2 belum bisa saling terhubung karena kita belum konfigurasi atau koneksikan teman-teman. Nah, agar bisa terhubung ini kita bisa menggunakan antara Ether 2 dan interface tunnel ini pada satu interface bridge teman-teman. Jadi VPC 1 dan VPC 2 itu ketika ingin komunikasi bisa lewat bridge ya teman-teman. Nah, seperti yang saya katakan bahwa pada VPC 1 dan VPC 2 ini dia itu belum bisa saling terhubung atau dia itu belum bisa saling terkoneksikan teman-teman, karena kita belum melakukannya teman-teman. Nah, kita bisa melakukannya menggunakan interface bridge ya teman-teman, agar bisa komunikasi lewat bridge teman-teman pada VPC 1 ataupun pada VPC 2 nya teman-teman. Di sini kita sudah menyalakan VPC 1 dan VPC 2 nya. Kita bisa masuk router pusatnya, kita bisa konfigurasi bridge-nya. Kalian bisa klik yang bridge, kita akan menggabungkan beberapa interface menjadi satu network. Kita bisa add kan, kita tambahkan saja. Lalu untuk name-nya kita ganti menjadi bridge for EOIP teman-teman. Lalu kita bisa apply, kemudian kita oke. Jangan lupa TCP-nya nanti kita pakai yang bridge ya teman-teman. Nah, kita bisa tambahkan juga ini kita bisa apply, kemudian kita oke. Nah, untuk interface ini masuk ke PC adalah Ether 2 dan juga interface tunnel teman-teman. Bisa tambahkan. Kita harus tambahkan lagi. Nah, pada name-nya kita ganti menjadi EOIP tunnel untuk cabang teman-teman. For itu kita sudah mengganti pada interface-nya, kita menggunakan Ether 1 ya teman, jangan lupa. Ini pada kita bisa pakai yang interface EOIP tunnel untuk cabang teman-teman. Kita apply, kemudian kita oke. Kita bisa masuk pada router cabangnya. Nah, kita bisa pilih yang bridge, lalu add, tambahkan. Nah, pada namanya kita ganti menjadi bridge for EOIP teman-teman. Nah,
pada tipenya kita pakai yang bridge teman-teman. Kita bisa simpan, apply, kemudian oke. Nah, kita bisa masuk pada ports, kita bisa tambahkan. Kemudian di sini interface-nya kita pilih yang Ethernet 2, apply, kemudian kita oke. Lalu kita bisa tambahkan lagi. Nah, pada interface-nya kita pilih yang EOIP tunnel. Nah, bridge-nya kita pakai yang bridge to EOIP, dan kita simpan dengan apply terus oke. Nah, kita bisa konfigurasi IP VPC 2 dan juga VPC 1 nya. Nah, pada VPC 1 misalkan IP nya itu 1.0 dan pada VPC 2 nya 1.7 teman-teman. Nah, kita bisa masuk pada VPC 1 nya, kita konfigurasi IP nya, tambahkan IP nya. Ini teksnya kita bisa tambahkan terlebih dahulu agar memudahkan kita. Kita sini pakai yang 1.0 terlebih dahulu. Maaf, 1.0 maksudnya teman. Kita kecilkan saja, kita taruh di samping VPC 1 nya teman-teman. Nah, untuk VPC 2 nya itu belakangnya 7 teman-teman. Kita duplikat saja dan kita taruh pada VPC 2 nya di sebelah kiri, di kanan maksudnya, sorry ya teman, kita ganti di 7. Lalu kita bisa buka VPC 1 nya dan kita akan konfigurasi IP nya. Kita bisa tambahkan perintah IP, tambahkan 192.168.1.6 slashnya 24. Gak usah pakai gateway ya teman-teman. Kita bisa show IP. Oke, disini sudah ada teman-teman. Kemudian untuk VPC 2 nya saya tambahkan sama, kita bisa masuk pada IP nya, IP 192.168.1.7 slashnya 24. Sini kita juga tidak pakai gateway, kemudian show IP. Di sini dia juga sudah ada teman-teman. Kemudian kita lakukan pengujian pada VPC 1 dan VPC 2 nya, pastikan bisa terkoneksi teman-teman. Nah, pada VPC 2 nya kita bisa ping 1.1.6 nya, dan sini bisa saling terhubung ya teman-teman. Kemudian pada VPC 1 nya kita bisa pakai yang 1.7 teman-teman untuk pingnya. Nah, di sini juga bisa terhubung. Apabila salah satu EOIP tunnel yang dimatikan, maka nanti koneksi antara VPC 1 dan VPC 2 juga tidak bisa teman-teman. Kita bisa masuk pada router pusatnya. Di sini pada interface-nya kita pada EOIP tunnel-nya kita bisa disable tunnel to. Lalu kita bisa buka pinetnya kembali. Kita coba ping kembali pada VPC 1 nya, maka di sini dia tidak bisa ya teman-teman. Lalu kita kembali lagi, kita nyalakan kembali. Nah, kita centang saja. Lalu kita coba ping kembali. Di sini dia akhirnya juga bisa teman-teman. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu client connect to internet. Nah, kali ini untuk sisi client atau VPC 1, VPC 2 itu belum bisa internet teman-teman. Untuk bisa internet itu kami memerlukan beberapa parameter ya teman-teman, seperti gateway, DNS-nya. Nah, kita bingung nih, setting gateway-nya itu di enter mana? Soalnya kan udah kita masukkan ke interface bridge ya, teman-teman. Maka dari itu kita bisa setting IP gateway-nya pada interface bridge tersebut, teman-teman. Nah, kita bisa masuk interface itu belum bisa setting sama. Seperti saya kata, pada VPC itu juga belum bisa internetan. Maka kita bisa menggunakan interface pada bridge-nya, teman-teman. Nah, kita bisa masuk pada router pusat terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita masuk pada IP address, kita bisa masuk pada IP kemudian address. Kita akan tambahkan addressnya, kita bisa add, kita tambahkan addressnya di sini 192.168.1.1 slashnya 24 ya teman-teman. Untuk interface-nya kita gunakan yang bridge for EOIP teman-teman. Kita bisa klik saja, kita bisa apply, kita oke. Ini kita bisa masuk pada VPC 1 nya. Kita bisa ping yang 1.1 teman-teman, 92.168.1.1, sorry. Nah, dia bisa ya teman-teman. Kemudian kita masuk pada router cabangnya, pada main box nya teman-teman. Nah, kita bisa masuk pada IP.
kemudian address kita tambahkan di sini. Addressnya 192.168.1.2 slashnya jangan lupa 24. untuk kontennya kita pilih yang visual IP, kita bisa apply, kemudian kita oke. Kalau di sini kita bisa masuk pada VPC 2 nya, kita coba ping satu-satu teman-teman. Ini bisa ya teman-teman. Jadi di sini belum bisa akses di iterate teman-teman. Untuk yang VPC 1, VPC 2 itu belum bisa teman-teman. Kita bisa masuk pada pinbox router pusatnya. Kita masuk pada IP, kemudian firewall. Kita bisa tambahkan, kita add. Kita masuk pada NAT-nya. Nah, pada key-nya di sini yang share add saja. Untuk out interface-nya enter 1. Action-nya kita ganti menjadi my squad. Lalu kita bisa apply, kita oke. Kita masuk pada router cabang. Kita juga masuk pada IP, kemudian firewall. Masuk pada NAT, kita tambahkan. Di sini key-nya masih share NAT. Untuk out interface-nya kita menggunakan ether 1 ya teman-teman. Action-nya kita ganti juga menjadi mask correct. Lalu kita bisa apply, kemudian oke. Kita bisa masuk pada VPC 1 nya. Kita coba tambahkan show IP terlebih dahulu untuk melihat IP nya. Ini teman-teman, kita bisa tambahkan untuk gateway juga IP nya, IP 92.168.1.6 slashnya 24. Kita tambahkan gateway nya yang nanti kita tambahkan slashnya 24 teman. Nah, kita enter. Lalu kita melakukan IP DNS. Kita cek dengan show IP. Nah, ketika kita 88 juga bisa terhubung. Ketika kita ping google.com, apakah dia bisa terhubung? Nah, di sini bisa ya teman-teman. Untuk VPC 2 nya kita coba login yang sama. Kita bisa show IP terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita tambahkan IP nya 92.168.1.7 /24. Gateway nya kita tambahkan juga. Enter. Nah, kita lakukan IP DNS teman-teman. Nah, kalau sudah kalian bisa ping 88. Jadi bisa terhubung ya teman-teman. Dan kita bisa ping google.com. Dan juga bisa terhubung teman-teman. Kemudian kita masuk pada PPP atau point to point protocol teman-teman. Kemudian, nah, point to point atau protokol atau PPP ini digunakan untuk membangun tunnel koneksi langsung antara dua lokasi yang berbeda melalui internet teman-teman. Nah, di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi OIP tunnel lokal yang berada di pusat dan cabang menggunakan network yang sama ya teman-teman. Nah, bagaimana jika lokal yang terjadi di set pusat dan lokal yang ada di set cabang itu networknya berbeda teman-teman? Bagaimana ya? Kita bisa menggunakan VPC tunneling yang bernama PPP point to point protocol. Di sini terdapat VPN tunneling yang bisa kita gunakan untuk menghubungkan antar set, di mana antar set tersebut jaringan lokalnya itu berbeda network teman-teman. Di sini juga banyak tunnelnya teman-teman. Kita bisa menggunakan seperti PPOE, ada SSTP, L2TP, dan PPTP teman-teman. Nah, PPP juga dapat menyediakan autentifikasi, koneksi, enkripsi, dan kompresi teman-teman. Nah, di router pusat belum ada routing ke arah network si klien router cabangnya, yaitu 2.0-nya, sehingga untuk VPC 1 dan VPC 2 itu belum bisa saling komunikasi. Kita perlu tambahkan static routingnya teman-teman. Kita bisa masuk pada winbox router pusatnya. Kita konfigurasi static package aja ya teman-teman. Kita masuk pada new terminal. Kita bisa Ctrl C. Di sini kita bisa masuk perintah IP root. Kemudian kita bisa add DST. Kemudian address. Kemudian sama dengan kita masukkan IP 2.0 nya, networknya masuk teman-teman.
Nah kalau untuk gateway-nya, nah VPC itu kalau mau ke VPC itu dia lewat interface tunnel teman-teman, itu 10.2, maka kita menggunakan yang 10.2 teman-teman untuk gateway-nya. Nah, kita bisa enter, kita bisa lihat dengan perintah print. Nah di sini dia sudah muncul perintah AS, artinya aktif static teman-teman. Kita bisa masuk ke router cabang teman-teman, kita bisa masuk pada IP, kemudian root. Kemudian kita bisa tambahkan DST addressnya di sini 192.168.1.0/24. Kemudian di sini untuk gateway-nya 10.10.10.1. Nah kita bisa apply, kemudian kita oke. Kita bisa masuk pada VPC 1 teman-teman. Jadi kalian bisa masuk pada VPC 1-nya, kita bisa show IP terlebih dahulu teman-teman. Kemudian kita ping VPC 2-nya. Titik 1.7 teman-teman. Kemudian kita masuk pada materi L2TP konsepnya teman-teman. Nah jadi salah satu device VPN yang terdapat di Nordic adalah L2TP, yaitu Layer 2 Tunneling Protocol, di mana L2TP ini merupakan pengembangan dari PPTP ditambah L2F teman-teman. Jadi L2 itu berarti Layer 2 ya teman-teman. Dan LTP ini itu digunakan untuk membuat virtual pribadi atau VPN di mikrotik teman-teman. Biasanya itu digunakan untuk mengamankan komunitas jarak jauh. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu L2TP. Nah L2TP ini dengan PPT itu hampir sama ya teman-teman. Kalau dari sisi sekurisnya itu PPTP itu kalah dari L2TP teman-teman. Nah L2 itu berarti layer 2 teman-teman di sini, layer 2 tunneling protocol. Jadi L2TP itu kepanjangan dari layer 2 tunneling protocol teman-teman, yang digunakan untuk membuat virtual pribadi atau VPN di mikrotik. Dan biasa digunakan untuk mengamankan komunitas jarak jauh ya teman-teman. Ketika kita lagi jauh di kantor tapi kita ingin akses jaringan di kantor, kita bisa menggunakan VPN L2TP teman-teman. Nah, tapi akan melakukan komunikasi LTP menggunakan UDP port 1701, biasanya untuk keamanan yang lebih baik teman-teman. L2TP itu dikombinasikan dengan IPsec menjadi L2TP per IPsec teman-teman. Nah ini ada sedikit penjelasan tambahan. Nah nanti kita akan coba menghubungkan kantor cabang dan juga kantor pusatnya atau sebaliknya dengan menggunakan VPN handling L2TP teman-teman. Kita juga berbasis server ya teman-teman di sini, server client di sini teman-teman. Di sini kalian bisa buka router pusat terlebih dahulu ya teman-teman. Nah kalau nggak bisa, kalian bisa routing dengan pinnet-nya teman-teman. Nah kita bisa close terlebih dahulu ini biar tidak mengganggu ya teman-teman. Kita close biar kita gampang untuk membuat tabel barunya teman-teman. Nah di sini jika kalian sudah close semuanya, kita bisa masuk pada IP teman-teman. Kemudian addresses. Lalu di sini yang 10.10.10.0 kita hapus teman-teman. Itu yang PPTP namanya sebelumnya. Kemudian kita bisa masuk ke PPP. Nah pada interface-nya di sini kita juga hapus teman-teman. Saja kalian bisa klik saja, kemudian kalian min atau kalian hapus. Nah pada secret di sini kita juga hapus. Nah pada active connection kita juga hapus ya teman-teman. Nah lalu kita bisa pergi ke root teman-teman. Menurutnya kita pergi ke IP, kemudian routers. Di sini kita hapus yang ada tanda S-nya sih teman-teman. Di sini kita hapus. Nah ini sudah, kita bisa masuk ke cabangnya teman-teman, maaf, ke routing cabangnya. Nah cabang ini pada PPP-nya di sini kita hapus juga. Kita klik saja, kalian hapus. Pada IP kemudian address di sini sudah ada ya teman-teman, sudah tidak ada. Kemudian kita bisa masuk ke IP, kemudian routes, kita hapus yang tanda S dulu, yang tanda S ya teman-teman, yang AS ya AC biarin saja. Dan kita bisa hapus map yang ada pada pinetnya yang 10.0 yang nanti kita sudah catat di situ, kita bisa hapus saja. Kita bisa klik kanan, kemudian di sini delete, yes. Nah sudah.
Nah, kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu konfigurasi pada L2TP IPsec, teman-teman. Nah, kita perlu ketahui nih bahwa L2TP itu bisa dibandingkan dengan IPsec, teman-teman, agar tingkatan keamanan itu tinggi ya, teman-teman. Nah, kita akan konfigurasi L2TP dan juga IPsec, teman-teman. Ya, jadi L2TP itu sama seperti PPTP berdasarkan set per kliennya. Kita coba konfigurasi L2TP terlebih dahulu, yang akan jadi server router pusatnya, teman-teman. Dan yang akan jadi kliennya itu router cabang, teman-teman, di sini. Cabang itu sebagai klien. Nah, di sini kalian bisa masuk pada Winbox router pusatnya, kemudian kita pilih yang PPP. Kalian bisa pilih yang LTP server, kita centang. Nah, jika sudah, kita bisa pada default profilnya, ini default encryption. Lalu kita bisa apply saja. Untuk user IPsec ini kita pilih yang yes agar aman, teman-teman. Pada IP secretnya kita tulis secret. Nah, agar kita bisa lihat sekarang sandinya, kita bisa pergi ke settings, kemudian hide passwordnya. Nah, ini sudah full ya, teman-teman. Lalu kita bisa apply, kemudian oke. Nah, saya ingin bagian klien itu ketika kita menggunakan L2TP udah terkoneksi dengan router pusatnya, saya ingin menggunakan user dan juga password, teman-teman. Lalu 1PP, kemudian kalian pilih yang secret, teman-teman. Nah, kalau kalian pilih secret, kalian bisa tambahkan add saja di sini. Kemudian untuk name-nya kita ganti menjadi L2TP min lia, teman-teman. Untuk passwordnya bisa 123. Untuk servisnya kita pilih yang L2TP ya, teman-teman. Nah, lalu untuk profilnya kita pilih yang default encryption. Nah, untuk local address-nya kita akan mendefinisikan IP-nya router pusat, teman-teman. Di sini 172.168.1.1. Nah, untuk remote address-nya di sini kita IP yang interface server cabangnya tipe 2. Kemudian kita bisa apply, kita oke. Nah, kita bisa masuk router cabangnya terlebih dahulu. Kita pilih yang PPP nih, teman-teman. Kemudian kalian pilih yang interface, kemudian kalian bisa tambahkan, kalian pilih yang L2TP client. Jika sudah, kita bisa masuk pada dialognya. Di sini pertama saja biar bisa diganti. Untuk connect-nya kita menggunakan IP static router pusat yang 146 ya, teman-teman. Nah, di sini pada usernya kita tulis yang L2TP yang tadi kita tuliskan sebelumnya. Min ya, teman-teman, jangan lupa. Untuk passwordnya kita juga pakai yang 121.2.123. Nah, pada use IPsec nya kita bisa centang. Ini profilnya kita default encryption saja. Untuk use IPsec nya kita bisa centang saja, teman-teman. Nah, untuk IPsec secret-nya kita tulis secret. Kita bisa hide password. Sini kalian tulis yang secret ya, teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa apply, kemudian kalian oke. Sini sampai muncul tanda R-nya, teman-teman. Di sini biasanya bisa tanda R-nya, kita bisa cek kembali. Nah, kemudian kalian pilih yang aktif phone. Di sini sudah ada, teman-teman ya. Sudah terhubung ke kliennya. Kita bisa masuk ke router cabangnya kembali. Nah, di sini dia sudah muncul tanda R-nya, teman-teman. Kemudian kita bisa masuk pada IP address-nya, IP kemudian addresses. Nah, di sini juga yang 1.2 itu sudah ada, teman-teman. Sudah secara otomatis ada. Kemudian kita bisa masuk router pusat kembali. Kemudian kita bisa pilih IP kemudian addresses. Di sini juga sudah terdaftar ya, teman-teman. Lalu kita bisa new terminal. Kita bisa masukkan perintah IP address print. Nah, di sini terdapat interface yang dimiliki terminal pusat, yaitu yang 1.116 itu, kemudian ada yang 1.2 juga. Nah, cabangnya itu menggunakan 1.2 ya, teman-teman, di sini. Untuk pada interface channelnya itu 1.1, sedangkan untuk yang cabang itu 1.2. Kemudian kita bisa ping. Nah, di sini dia belum terhubung ya, teman-teman.
kembali. Maaf teman-teman, di sini kok ada 8 ya teman-teman. Nah, kita coba ulang kembali, kita bisa enter. Maka di sini dia bisa terhubung ya teman-teman. Nah, untuk itu kita bisa masuk pada IP root, print. Nah, untuk jalur dari pusat ke cabang itu menggunakan interface channel data driver ya teman-teman. Nah, tapi router pusat itu belum bisa berkomunikasi pada lokal yang dimiliki oleh router cabang karena belum didaftarkan teman-teman. Lokal di router pusat itu dan cabang itu belum bisa komunikasi nih, karena routingnya itu belum didaftarkan. Kita bisa masuk ke router cabangnya, kita bisa ping di sini. Kita juga ping yang 1.1 teman-teman. 72 16.1.1, kita bisa play, enter, sini, maka dia sudah bisa ya teman-teman. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu L2TP static routing dan tes koneksi. Nah, sebelumnya kita sudah berhasil melakukan konfigurasi L2TP server pada router pusat dan juga L2TP client pada router cabangnya teman-teman. Di sini kita bisa buka Wimbok router pusat yang terlebih dahulu. Kita bisa pergi ke routes, kita bisa pergi ke IP, kemudian routes. Di sini informasikan routing tabel ini belum memiliki routing tabel yang mengarah ke lokal lokalnya teman-teman. Misal pada VPC 1 itu ingin komunikasi dengan VPC 2 lokalnya itu berbeda, itu belum bisa ya teman-teman, karena di routing tabelnya itu belum terdaftar. Kita bisa lakukan static routing di sini teman-teman, bisa tambahkan. Kemudian untuk di ST addressnya kita menggunakan 192.168.2.0/24. Dan untuk gateway-nya, kalau VPC itu ingin koneksi ke 2.0, maka dia melewati gateway yang dimiliki oleh interface channel dari cabangnya, yaitu 1.2 teman-teman. Pada yang 1.1.2 ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa apply. Kemudian kalian oke. Nah, lalu di sini kita bisa kasih note pada pinetnya. Kalau kalian ingin kasih, kalau kalian tidak ingin juga tidak apa-apa, itu optional teman-teman. Di sini saya akan kasih. Di kanan, kemudian teks, terus ini saya tambahkan. Tadi addressnya titik 2 16.1.2 ya teman-teman. Yang kita, nah di sini saya akan menambahkan tunnelnya teman-teman. Caranya akan klik kanan, kalian pilih yang lain. Kalian bisa apply saja. Kalian bisa pindahkan pada tengah-tengahnya. Teman-teman, kemudian kita bisa masuk ke cabangnya kembali, ke cabang, kemudian kita pergi ke root IP, kemudian routes. Nah, lalu di sini kita bisa tambahkan, lalu DS addressnya kita menggunakan yang 1.0 selasnya 24, kemudian di gateway-nya kita pakai yang 1.1 karena IP dari interface channel ke si router pusat teman-teman. Nah, kita bisa apply. Kemudian kita oke. Lalu pengujian kita bisa pergi ke VPC satunya. Di sini kita coba IP DHCP. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu PPPoE teman-teman. Jadi PPPoE itu termasuk jenis tunnel juga, tapi dia berbeda dengan jenis-jenis tunnel lainnya teman-teman. Ketika ada router yang di ISP terkoneksikan ke kita sebagai customer, dan kita pasti tentunya memiliki jaringan lokal ya teman-teman. Misalkan beberapa PC dengan pada konfigurasi PPPoE, maka nanti di router customer ini biar bisa lebih aman teman-teman. Kalau router customer itu kita ingin internetan, tinggal di konfigurasi IP itu saja yang di bagian router ISP dan juga customer. Kalau router customer ingin internetan, maka dia perlu menggunakan username dan juga password yang sudah di list pada router ISP nya teman-teman. Kalau router customer belum bisa connect, maka PPO servernya itu maka dikumpulkan klien-kliennya nggak bisa internetan juga teman-teman. Dan di sini point to point itu PPO itu adalah point to point protocol over internet, merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Dan salah satu jenis protokol tunnel yang digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan IP public, memberikan autentifikasi, enkripsi, dan kompresi. Dengan PPPoE ini hanya bekerja pada satu jaringan atau on broadcast domain.
sini kita akan menghapus semua topologi yang terlebih dahulu. Kita bisa matikan terlebih dahulu teman-teman ini. Jadi kalian bisa delete saja, hapus. Kita sisakan 2 router saja ya teman-teman. Juga hapus teman-teman. Nah, untuk namanya di sini kita bisa matikan terlebih dahulu. Kita akan mengganti namanya terlebih dahulu teman-teman. Nah, kita bisa edit di sini. Kita ganti namanya menjadi router ISP1 atau enggak ISP1 juga dapat teman-teman. Kemudian kita bisa save. Lalu untuk yang cabang ini kita akan ganti menjadi di sini misalkan RB lihat teman-teman. Nah, kita bisa save. Nah, seperti itu kita paskan di sini. Kita bisa nyalakan kembali. Di sini kita hapus konfigurasi ini, kita hapus setelah di sini agar tidak mengganggu ya teman-teman. Sambil menunggu itunya nyala, kita hapus semuanya. Kita bisa masuk pada RISP dan juga RBLIA nya. Tunggu ya teman-teman. Nah, jika sudah, kalian bisa login terlebih dahulu. Saya loginnya menggunakan admin ya teman-teman. Karena di sini hostnya berubah, kita akan konfigurasi hostnya terlebih dahulu. Kita akan ganti hostnya. Nah, pada sini kita bisa juga login, kita menggunakan admin loginnya. Kita enter saja. Nah, di sini kalian bisa goyang-goyangan agar dia bisa enter ya teman-teman. Nah, ini sini kita juga bisa enter saja passwordnya. Tunggu sampai selesai. Nah, udah RISP, kita bisa ganti hostnya terlebih dahulu dengan sistem identity. Lalu kita bisa set name, kita ganti menjadi RISP karena router ISP ya teman-teman. Kita enter, kita cek nih menggunakan print. Dan di sini dia sudah ganti teman-teman namanya. Pada RBLIA ini kita juga sama, kita ada sistem identity juga. Set name, sini kita ganti menjadi RLIA atau RBLIA juga tidak apa-apa teman. Dan kita bisa print untuk melihatnya. Jadi teman-teman. Lalu kita bisa masuk pada RISP-nya. Kita bisa IP address, kita keluar terlebih dahulu. IP address print. Nah, di sini dia langsung terhubung ke net ya teman-teman. Dia langsung mendapatkan IP dari netnya nih teman-teman. Nah, kita bisa masuk ISP pakai inbox ya teman-teman. Nah, kita bisa hapus konfigurasi terlebih dahulu. Kita bisa masuk PPP. Kemudian interface. Sini kita bisa hapus. Nah, pada ini juga pada secret kita hapus teman-teman. Kemudian pada ini juga kita hapus. Nah, pada L2 TP server ini kita bisa hapus centangnya teman-teman. Kita kembalikan ulang lagi, kemudian kita bisa apply, kemudian kita oke.
Nah, pada PPTP server, teman-teman, di sini kita bisa hilangkan juga. Kita bisa apply, kemudian kita oke. Nah, pada secret kita tadi sudah hapus ya teman-teman, sebelum kita bisa hapus aja. Kemudian pada IP addressnya kita hapus, yang kedua kita sudah hapus terlebih dahulu teman-teman tadi. Kemudian kita bisa masuk tool, nomor, kita bisa enable, kita centang, apply, kemudian kita oke. Kita bisa buka mikrotiknya atau mikrotik RBLIA-nya menggunakan itu ya teman, menggunakan romonnya. Kita bisa aktifkan terlebih dahulu pada RBLIA-nya. Kita bisa keluar terlebih dahulu nih teman-teman. Kemudian kita bisa masukkan perintah tool romon, coba perintah set enable yes, agar dia itu bisa membaca bahwa kita itu ingin mengaktifkan fitur romon ini pada RBLIA ya teman-teman. Kita bisa print, di sini kita sudah bisa, kita berhasil. Kemudian kita bisa masuk pada RBLIA-nya menggunakan romon nih teman-teman. Kita bisa new winbox saja. Kemudian bisa connect to romon. Dan di sini kalian pilih, kalian pilih yang RBLIA, kemudian kita connect. Nah, ini sudah bisa ya teman-teman. Kita close dulu ini. Nah, kita akan hapus konfigurasi pada RBLIA ini. Kita bisa masuk ke PPP, di sini kita bisa hapus. Lalu kita bisa masuk address atau IP addressnya. Nah, pada enter dulu kita hapus, pada enter 1 juga kita hapus teman-teman. Sebelumnya enter dulu saya sudah hapus ya teman-teman. Kita bisa masuk pinatnya terlebih dahulu nih teman-teman. Nah, di sini kita bisa kasih 0 atau kita kasih tulisan. Sebelumnya saya belum ganti ini IP-nya karena kita kan sudah melakukan static IP pada router ISP sebelumnya, kita belum ganti teman-teman, 146. Nah, pada RBLIA-nya kita ganti menjadi 147 teman-teman. Kembali kita tambahkan PPPoE server. Kita bisa kecilkan, kemudian kita taruh di sebelah ISP teman-teman. Nah, untuk RBLIA juga kita tuliskan lagi, kita duplikat saja, kita ganti menjadi client ya teman-teman. Kita taruh pada di sebelah RBLIA-nya teman-teman. Nah, ini sudah teman-teman. Nah, karena kita ingin sharing internet ke lokasi-lokasi, kita menggunakan autentifikasi yang aman yaitu PPoE. Berarti di bagian client itu harus diisi ya teman-teman. Jadi kalian tambahkan VPC terlebih dahulu teman-teman. Salah teman-teman, kita bisa close lebih dahulu teman-teman. Maaf teman-teman, kita salah. Kita bisa klik kanan, pilih node, pilih yang virtual PC, kita tambahkan 2 VPC, kita save, kemudian kita taruh di bawahnya, sesuaikan teman-teman, kita hubungkan dulu pada masing-masing. Nah, di sini masuk pada materi selanjutnya yaitu PPOP konfigurasi teman-teman. Nah, pada mikrotik pertama akan kita gunakan konfigurasikan yang namanya PPOP server yang bertindak sebagai ISP, dan untuk mikrotik keduanya itu dia konfigurasi PPOP client yang bertindak sebagai customer teman-teman. Nah, kalau dari ISP ke customer itu yaitu terhubung menggunakan interface fiber optik atau UTP gitu ya teman-teman. Kalau misalnya ingin akses internet tinggal dikonfigurasi saja pada Ether 2 Ether yang ada. Dengan adanya PPOP ini akses internet akan lebih aman, sehingga kalau router ISP itu ditanamkan PPOE server, maka di customer juga ditanami PPOP client teman-teman. Nah, di PPOE customer akan autentifikasi username dan juga passwordnya. Nanti akses internet yang didapatkan akan berjalan dengan aman, sehingga di router customer bisa sharing internet ke jaringan lokal yang dimilikinya teman-teman. Di sini kalian bisa buka router Winbox router ISP nya terlebih dahulu. Kalian pilih ke IP address,
Nah, pada enter 2 ini kosong ya teman-teman. Jadi kita bisa pilih yang PPP, kemudian pilih yang PPOP server, sini kita tambahkan, dan namanya kita ganti menjadi service PPP OE AES, LIA. Pada interface kita pilih yang interface 2 nih teman-teman. Itu aja teman-teman. Bisa apply, kemudian kita oke. Nah, lalu kita bisa sign in ketika router itu bisa terkoneksi ke ISP, harus menggunakan username juga password teman-teman. Kita bisa pilih PPP. Di sini kita pilih yang secret, PPP secret. Di sini kalian pilih yang PPTP, FPOE, maaf teman-teman. Untuk ini addressnya kita menggunakan 1.1. Untuk remote addressnya kita menggunakan yang 1.2 ya teman-teman. Jika sudah, kalian bisa apply, kemudian kalian oke saja. Kita bisa masuk pada RLIA-nya, kita bisa masuk pada PPP interface, kemudian kita masuk pada PPOP client. Nah, namanya kita ganti menjadi PPOP. Di sini misalnya kita ganti menjadi PPOP out 1 teman-teman. Untuk generalnya di sini kita menggunakan PPO 1 ya teman-teman. Maaf, media outletnya di sini pada usernya kita menggunakan PPO LIA teman-teman, PPO LIA. Nah, untuk passwordnya 1 2 3. Untuk profilnya kita menggunakan default. Lalu untuk user pertanyaan kita centang agar itu checklist agar nanti terpilih itu otomatis sudah bisa internetan. Oke, di sini sudah ada informasi runningnya ya teman-teman di sini. Kemudian kita bisa masuk router pusatnya nih teman-teman, atau router ISP. Kita di sini itu aktifkan, di sini sudah teman-teman, sudah terdaftarkan teman-teman. Kemudian kita bisa untuk IP addressnya juga sudah ada nih teman-teman. Bisa IP address, di sini juga sudah terdaftar ya teman-teman. Kemudian teks koneksi dari router LIA ke ISP ya teman-teman. Kita bisa menggunakan yang terminal, kita bisa menggunakan perintah IP address print untuk melihatnya. Nah, di sini kita akan ping yang 1.1 teman-teman. Di sini kan sudah ada teman-teman. Nah, di sini bisa ya teman-teman. Kemudian kita bisa IP route print. Nah, ini sudah terdaftar di default route-nya. Kalau lokal klien itu ingin internetan, maka dia menggunakan interface PPO-nya teman-teman. Kemudian kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu PPOE Shared Internet Connection di Customer teman-teman. Kita bisa masuk pada RBLIA-nya terlebih dahulu teman-teman. Di sini kita akan pakai bridge teman-teman, karena ada enter 2 dan 3 itu biar ada satu network juga, biar nanti menggunakan interface menjadi 1 teman-teman. Kita bisa pilih bridge. Kemudian di sini kita tambahkan, di sini namanya kita ganti jadi bridge for PPOE. Lalu pada tipnya bridge kita apply, kemudian kita oke. Dan kita tambahkan portnya. Nah, kita bisa add saja, tambahkan enter 2 ya teman-teman. Bisa apply. Ini kita pakai yang bridge for EOIP. Kita ganti menjadi yang bridge for PPOE ya teman-teman, karena kan kita mau sharing teman-teman. Bisa pakai enter dulu teman-teman, kita ganti ini bisa teman-teman. Kalau kita tambahkan yang untuk enter 3 nya, pada kita ganti menjadi enter 3. Untuk ini kita ganti menjadi yang bridge for PPOE, apply, kemudian kita oke. Nah, kenapa kita tidak bisa menambahkan enter 2? Karena di sini sudah ada, kita bisa hapus saja. Kita tambahkan lagi, kita pilih interview-nya enter 2. Nah, pada ini kita ganti nih yang bridge for PPOE. Nah, kita bisa apply, oke. Nah, ini sudah sendiri, kita bisa ganti dulu nih. Nah, kita bisa apply lagi,
kemudian oke. Jadi untuk ether 2 juga ether 3 nya sudah jadi satu network ya teman-teman. Kita bisa masuk IP kemudian addresses, kita bisa tambahkan IP nya. Di sini saya tambahkan yang 10 tik 1 slash-nya jangan lupa slash 24. Untuk interface nya kita pakai yang bridge for PoE. Lalu kita bisa apply, kita oke. Nah, kita akan konfigurasi IP DHCP server terlebih dahulu agar VPC itu bisa dapat IP secara otomatis. Kita bisa masuk pada IP kemudian DHCP server, kita pilih yang DHCP setup. Nah, untuk interface nya kita pilih yang bridge for PoE. Kita bisa next saja, next. Kita oke. Nah, kita bisa masuk pada VPC 1, VPC 2 nya. Kita bisa nyalakan dulu. Ini maaf, ini kita belum hubungan teman-teman, lupa. Kita bisa buka, nyalakan terlebih dahulu. Kita buka yang VPC. Sebelum kita edit terlebih dahulu nih namanya, karena ini belum sesuai teman-teman. Satu, kemudian yang satunya kita juga ganti. Ini 2, kita save. Kita nyalakan lebih dahulu. Kita coba nih IP DHCP, apakah dia keluar? Tapi kita tadi belum menyambungkan. Jadi di sini dia otomatis tidak bisa karena saya belum menyambungkan, teman, maaf. Kita coba dulu, kita coba yang VPC 2 nya aja teman-teman, apakah bisa? Dulu yang VPC 2 ya teman, kita coba apakah bisa. Nah, kita masukkan perintah IP DHCP. Nah, kalau keluar Dora berarti dia bisa teman-teman. Nah, dia bisa ya teman-teman. Dan ini IP nya itu 110.0.137.167, gateway nya 137.1 teman-teman. Lalu kita masuk pada materi selanjutnya, yaitu PPOP limitasi bandwidth pada PPoE. Nah, kan di sini kita ingin lihat percobaan limitasi bandwidth. Nah, kalau pakai DJI itu nggak terlalu kelihatan, teman. Di sini kita menggunakan tambahkan limit terlebih dahulu, teman-teman. Linux kalian bisa pilih yang router IO. Kemudian pada image-nya kalian pilih yang Linux desktop. Lalu namanya kita ganti menjadi bukan sama ini teman-teman, kalian itu bisa centang. Nah, pada atas satu tadi kita bisa tambahkan ini, misalkan di sini yang 10.10.10.251, selesai jangan lupa slash 24, kemudian untuk default rootnya di sini kita pakai yang 10.10.1, DNS nya kita pilih yang 8.8.8.8. Untuk primary console-nya kita pilih yang RDP. Untuk subcomponent-nya kita pilih empty. Kemudian kita bisa save saja teman-teman. Kemudian kita hubungkan dari Arbelia. Nah, kita save. Lalu kita bisa nyalakan terlebih dahulu. Kita bisa masuk pada Arbelia-nya teman-teman. Kita bisa pilih yang bridge. Kemudian pada portnya tambahkan Ether 4. Ether 4 kita bisa pilih yang ini PoE, kita bisa play, kemudian kita oke. Dari sini kita bisa buka pinetnya terlebih dahulu. Kita buka pinetnya lagi, kita bisa nyalakan dockernya. Kita bisa biar internet terlebih dahulu nih. Sambil tunggu saya akan coba vertikal limitasi bandwidth pada lianya sebagai customer ya teman-teman. Kita bisa masuk pada lianya. Di sini kita bisa pilih PPP, kalian pilih yang profiles. Nah, kita bisa pilih default ini. Nah, pada limitsnya teman-teman. Nah, pada limitnya kita akan ada red limits at x state. Nah, misalnya jaringan yang ada di bawah customer itu dia bisa internet limits, misalnya di sini kita pilih yang 2M per 2M teman-teman. Atau kan mungkin 2M itu kayak apa gitu contohnya aja misalkan teman-teman. Dan nantinya dia akan internetan dengan limit bandwidth yaitu 2M per 2M teman-teman. Kita bisa apply dan kita oke. Kita bisa masuk Linuxnya terlebih dahulu nih. Kita bisa klik.
Nah, kita bisa connect nih. Oke. Nah, di sini kalian bisa masuk, kita klik yang menunya. Kita ketikkan di sini terminal. Kita buka instrumen, kita pilih yang LX terminal, salah. Di sini LX. Nah, kita pilih LX terminal. Jadi kita bisa ping 88 dulu nih. Jadi kecilin ping 8 di 8. Di sini bisa ya teman-teman, walaupun di destination net accessible, tidak apa-apa. Kita bisa masuk ROM dulu nih. Kita akan cek speed testnya. Nah, di sini kita bisa ketikkan speed test. Kalian bisa enter saja. Jadi berarti teman-teman, kalian tuh bisa kalian bisa refresh, kalian bisa mulai saja, kalian bisa klik mulai kalau kalian bisa ya teman-teman.